Jadi kalau nampak dapat orang berbelanggu tangannya, itu orang tak mau membayar hutang tu. Nasi lamaknya sangko katan mau hutang lama membayangkan. Atau belanggu tangannya kelekang. Mudah-mudahan kita tidak terlibat hutang. Kemampuan awak salah bali, Pak. Jangan bau hutang. Ambo kerja PT Semen Padang dulu, Pak. Pindah terbali auto baru dah. Beli auto bekas. Ambo cari kawan banyak beli auto baru. Habis kau jual lihat. Ini Pak nak terbagi kredit lah. Habis itu saya dah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Al-Hikmah, segala puji hanya hak milik Allah. Dengan puji yang kita ucapkan setiap saat kepada beliau, kita akan dapat limpahan pahala yang berlipat ganda. Karena memang Allah itulah zat yang maha terpuji. Kemudian salam dan salawat hanya milik Rasul-Rasul, dan juga dibedakan salawat kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi yang lain. Semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, itu hanya dibacakan alaihi salam. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, plusnya lagi, bukan kita saja yang berselawat kepada beliau, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, ada orang mukmin tak mau berselawat, itu keterlaluan. Kalau Nabi mengatakan itulah orang yang paling kikir di dunia. Jadi orang paling kikir bukan orang pelit mengeluarkan harta untuk agama, tapi orang yang paling kikir kata Nabi, yang nama saya disebut mereka tidak mau berselawat. Mudah-mudahan kita tidak terkelompok orang kikir itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menjelang kita salat wajib zuhur berjamaah, saya diminta untuk kultum antara salat sunat dan salat wajib ini. Janganlah hidup ini menyusahkan diri. Coba bayangkan itu, Pak. Apalagi kalau menyusahkan orang. Itu besar sekali dosanya. Menyusahkan diri saja dilarang. Ya kan? Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyampaikan, memberi semangat kepada kita, wala tahinu. Engkau jangan merasa hina dan susah. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang paling tinggi, lebih tinggi dari malaikat. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Nah, buktinya apa? Saya lihat tadi di layar monitor kita ini, 66 hari lagi itu
Nabi dikenang dulu namanya Isra Mi'raj. 99 hari lagi Ramadan. Ya kan? Ketika Isra Mi'raj itu tiba di Sidratul Muntaha, malaikat hanya sampai di sana, Pak. Ke atas ada lagi namanya mustawa, ada raf-raf. Saya hanya sampai di sini, Muhammad. Tidak sanggup saya ke atas itu lagi. Ya kan? Siapa? Nabi Jibril sampai di sana mengantar Nabi. Ke raf-raf dan mustawa beliau tidak pergi. Tidak sanggup. Jadi manusia beriman lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Ini yang akan kita cari. Kita latih setiap hari, jangan iman itu pudar. Iman itu tidak kelihatan Bapak Ibu, sama dengan listrik. Walaupun insinyur listrik, Pak, tidak akan bisa menunjukkan mana yang listrik. Ini bukan listrik, ini pengeras suara. Tapi karena ada masuk arus listrik, maka suara saya bisa didengar keluar. Ini namanya bola, bukan listrik. Dihubungkan dengan kabel yang dialiri listrik, hiduplah bola ini. Jadi iman itu tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Pantulan dari iman. Makanya setiap ayat dibunyikan oleh Allah setelah beriman ada sambungannya amilus salihat. Amal saleh. Berkoar-koar kita mengatakan beriman, Pak. Tidak ada amal saleh. Allah tidak percaya itu. Amal saleh itu kan bahasa Arab tuh, Pak. Kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia, apa itu amal saleh? Karya yang bermutu, yang bermanfaat, baik untuk diri, keluarga, dan orang lain. Kalau pekerjaan kita setiap hari ini membuat orang susah, itu tidak amal saleh. Amal saleh itu kaum muslimin menjadikan orang yang berbuat senang, orang yang menerima senang. Amal saleh. Jadi jika kamu mempertahankan iman, engkau makhluk yang tinggi. Sekarang apa yang banyak membuat orang susah? Pertama, menantang Allah. Setelah mereka itu belum dapat peringatan, mereka tidak pernah sadar, Pak. Dilanjutkan pekerjaan maksiat itu. Setelah ditegur oleh Allah, baru mereka itu sadar. Malah menyesal. Kalau ini tidak saya buat dulu bagaimana? Tidak seperti ini saya. Jadi penyesalan itu setelah terlanjur melakukan yang salah. Jadi kerja kita di dunia ini jangan menantang Allah. Peraturan Allah itu, Pak, sama dengan peci dan kepala ini. Mana yang duluan peci dengan kepala? Mana? Dulu kepala. Kalau kopiah kau sampi, kepala negeri tarah atau topi negeri tukar. Orang yang bijaksana itu, yang berpikir baik itu, topi ini yang dia tukar, kepala ini udah lama. Ini. Begitu peraturan Allah itu. Sesuai dengan manusia, sesuai. Kenapa? Yang membuat manusia itu Allah. Peraturannya dari Allah. Kalau ada peraturan itu yang bertentangan, yang salah kita, bukan peraturan. Iya kan? Nah ini dia. Jadi orang banyak susah di dunia ini karena melanggar aturan Allah. Yang kedua, Pak, di zaman modern kini kok, nan banyak menyusahkan orang utang. Jepang tahu mana selera orang awak kok, Pak? Avanza hanya bagi dua gini, Veloz C Avanza J. Dulu C saya tunjuk Avanza Veloz. Kalau banyak lo orang Makkah itu pasti nyutang, Pak. Mengko jalan ku tambah sampi. Siapa orang nak piti kontan melihat gini, ku ndak orang kaya wana. Ya kan? Dan orang yang menjual mobil itu suka dia dikredit daripada balik kontan cash. Kalau cash Pak inden 3 bulan. Kalau kredit ada saya. Ya kan? Nah situ orang ngeliat tuh ni. Ambo cali di Padang, Pak. Kau ndak di Pekanbaru dah. Otonya 5 tahun. Kan sehat. Keluar oto baru. Dek nafsu kau ndak terbendung. Hanya jual oto nan koko. Hanya nyobain ke DP.
nyutang balik sampai mati maka riba saja. Adi masih di maka sanang badan tu utang berbunga riba. Kalau oto lama pak berjuta kenangan, oto baru berjuta-juta tiap bulan. Iya kan? Ndak terbaik nyangkek orang tu balik. Ndak kemalu tu. Jadi sekarang banyak orang susah kerana berutang. Apakah orang sekarang saja seperti itu? Tidak pak. Di zaman Nabi juga sudah ada. Ini yang akan saya ceritakan sebentar aja. Kita akan salat zuhur. Ada seseorang sudah salat subuh, dia tidak keluar-keluar dari masjid. Sampai Nabi masuk salat duha, dia masih di sana. Nabi salat zuhur, dia ikut berjamaah. Nabi pulang, dia sana juga. Sampai Nabi salat asar, salat maghrib, dia masih di sana. Dia ikut salat berjamaah. Sampai salat isya, dilihat oleh Nabi, tidak ada tanda-tanda dia akan pulang. Inilah Nabi pak. Didekati sana. Ambo calik sana, nampaknya ada nanti fikir. Sejak pagi tadi di masjid tidak keluar, nambah fikir. Ya Rasulullah, saya ini terlilit hutang ya Rasulullah. Besok siang orang akan datang menagih, persiapan membayar enggak ada. Kan susah berhutang kau tu pak. Iya kan? Tu kan yang selalu dihutang rokok, hutang rokok membuat penyakit hutang. Padahal kapan dia orang tu. Beko pun tuannya berbuang di tempat wuduk. Ya Allah ya Tuhan. Berdosa itu pak. Jadi bagaimana? Saya berdoa kepada Allah agar bisa terbuka jalan untuk bayar hutang ini. Kata Nabi saat itu, inna sama, menunjuk Nabi ke atas, sesungguhnya langit la tumtiru zahaba wal fiddah, tidak akan menurunkan emas dan perak kalau engkau hanya bermenung saja di masjid berdoa. Saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, doa dan usaha. Kamu berdoa saja, berusaha tidak, kapan hutang akan terbayar, kata Nabi. Anam pandai, kata Nabi. Ambo pandai baladang korma ya Rasul. Datang ke rumah ambo, payah pulang. Baikku ambo agih bibit korma unggul. Pisa balunya ambo tunjukkan doa lu, kata Nabi. Doa yang pertama disalin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari susah dan sedih. Kenapa dia susah? Utang tak terbayar. Kenapa dia sedih? Memikirkan kapan akan dibayar. Lah nanya salin. Nyo tunjukkan dari Nabi yang kedua lagi. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat lemah dan malas. Di kerana utang banyak lah bonggu, tapi semalih badan tu. Ke manggaleh, maleh, ke karajo, maleh, ke kasawah, maleh, ke menerima upah membiak sawit, maleh, ke maujek, maleh. Maleh sesadanya tu tak ada nama suat dah. Iya kan? Orang Pekanbaru kau pak, walaupun nyu di tengah pasar tinggal pindah bau saho, nyu ambil sepitih kareh tu, tu nyu bitun sejangguinya. Balai hari kini ya, balai hari kini ya. Tak kemasuk pitih. Orang dari Jawa datang nyu bawa bawang, nyu bawa pisang, nyu bawa manggi, nyu kadai di pasar tu, manggi je. Tapi nak pitih ni nyu. Dapat. Jadi orang yang bisa berusaha akan berhasil. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat jubun. Jubun tu apa? Pengecut. Berhutang berani membayar malih tu pengecut namanya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung juga kepada engkau ya Allah dari pengaruh utang dan pengaruh orang lain kepada kita. Dalam hidup kau pak, jam banyak minta pergi orang. Tak terkecik-kecik nama ke orang tu lah. Ya kan? Hari raya nyantam peluk panuh piti ke rumah pak. Ya kan? Kerajanya nombor 2 tak tersapu lah tu pak. Kalau ada sapu kau tak dapat jatah dia lain. Artinya, semua yang dia gaya godok. Barana ke penyalaan yang pak, gaya lah godoknya ni yang sana. Dia terengah dapat tu. Ya kan? Itu
Tu mangko awak jangan terpengaruh je peragi orang, rancak pencarian awak. Dia bawa dia Nabi pulang. Ikon bibit korba unggul lah, tanamlah. Pikok panen baik kau sudah 6 bulan, bayi hutang lu deh jadi ya Rasulullah. Aku pelajaran cik lah kau pak. Misalnya ada kemenakan apa minta bantu. Nya dapat kerja di Pekanbaru ko rumah kanyo seo pitih nak cukui mau niang. Agi pitih kat separuh pengontrak rumah yang mau niang ambo dapat kerja. Ya kan? Anak kecil mau niang kau kayo mah, punya hotel, punya segala macam. Ada yang bantuan je doa ya pitih nak doa. Rancak bermau niang ke lansik le bisa dimakan buah. Sedangkan Nabi nan makbul doanya pak, ndak jo doa seorang yang bantu. Nyo lagi bibit kurma unggul. Lah mulainya beladang kurma. Ya Allah, suburkanlah kurma ini ya Allah, agar saya dapat uang utang saya terbayar. Kironyo dek niatnya ikhlas kok pak. Subur kurma tu. Batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun, dari sayur dembun keluar bungo. Bungo putih cebintang temu, bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lama masak bagalui kilo je timbangan arago tatakok dengan maha. Coba ulang nak nombor sawit. Jadi jadi mubalik tu harus mantik tak? Kalau gagok nak bisa jadi mubalik. Takkan tua orang. Kaum muslimin ndak jadi ngecek. Subur kurma tu buahnya banyak, lama ambil arago maha sama je pak sawit gini kok. Sampai bulan lalu ambo mengaji ke Teluk Kuantan murah sawit, kini lah mahal ya. Adik sawit tu maha, lagi hampitihnya sebagian ke jalan Allah jangan dilapi seseorang. Ya kan? Pak, prioritaskan dulu membayar utang. Utangnya terbayarnya tamu ya Rasulullah. Ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Benar ya Rasul, berusahalah kita bisa mendapat. Tidak bisa dengan doa saja. Doa itu sudah lancar bagi saya ya Rasul. Usaha saya diberkahi oleh Allah. Utang saya telah terbayar. Dan kambo kanan, kapak kalau ada di sana minta bantu, janjo doa saya enggak. Agihnya modal. Ya Nabi dibini seperti. Orang perusi konya dari tulang rusuk bengkok pak. Asal dia agihnya kabi saya taruh itu. Kalau lah dapat dia sari ke keluarnya lah. Itulah bapak-bapak, mudah-mudahan kita ndak terlilit kredit kau babayo pak. Nyo pindahan di orang ke haji entah sianan salah. Entah menteri agama, entah kemenak, entah sian. Ndak tentu dak nama salah. Nyo pindahan haji kredit ndak macet. Yo, macet haji kau. Ambo ko kini pak aku alun ambo na haji li mendaftar ambo. Umur ambo lah 70, dapat 35 tahun le ke duit ambo umur 105. Penyebabnya de haji kredit. Jadi normalkanlah balik. Sebab Al-Quran menyuruh kalau tidak mampu naik haji, tidak bahagia, tidak payah, tidak berdosa. Aku ditalangi dek bank. Ya kan? Ala lantri haji itu. Jadi jalan kau macet pak. Dek auto kredit, Honda kredit. Nah naluihnya kredit jadi ibu-ibu kalau blender, rice cooker. Nah ada gaji suami lalai potong saja. Buruk kerja kalau berutang kau pak. Cik lain. Nanti apa kalau mati, kalau nyotanya ada orang, tolong salat amai kata pak. Nangka pak tanya ya, tanya ke pemilihnya pi bisik saya, lai salat orang amai, lala jadi mai. Nabi ndak amuh mensalatkan mayat yang utangnya tidak dibayar. Berbahaya pak. Nabi ndak ada nan saya lok tu orang di muka bumi kau pak. Kau mai kau lalu membayar utangnya ya Rasulullah, bayar lu. Baru ambo menyalatkan. Di akhirat nanti pak orang berhutang kota balanggu. Balanggunya tu arek dari balanggu perampok lah pak. Perampok kan nyo balanggu di pak polisi gua kalau tertengkok. Orang berhutang lebih arek dari itu. Kalau kang tu, dah itu dah. Kang. Jadi kalau nampak ada pak orang balanggu tangannya, itu orang nak mau bayar hutang tu.
Nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan. Atau belanggu tangannya kelekang. Mudah-mudahan kita tidak terlibat utang. Kemampuan awak salah bali Pak. Jangan bau utang oh. Ambo kerajo PT Semen Padang dulu Pak. Pindah tabali oto baru dah. Beli oto bekas. Ambo cari kawan banyak beli oto baru. Abi kau jual lihat. Ini Pak nak tahu kredit lah. Abi tu saya. Mari kita salat berjemaah Pak, karena kita baru bertemu. Mungkin kemarin di masjid lain ada Bapak mendengar saya. Kami sebagai mubaligh tidak mudah menandai wajah karena banyak. Kalau saya mungkin seluruhnya Bapak tahu kalau nonton YouTube. Ya kan? Untuk itu kalau ada yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.